Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3572, 3573, 3574. Di dasar kolam suci, Dev masih menggunakan teknik kondensasi hati untuk terus menyerap dan memurnikan aura di batu pengolah langit. Pria itu memiliki ekspresi serius, tapi dia tidak punya cara untuk menghadapi Dev yang berada di luar tirai tipis. Tepat ketika Dev melonggarkan kewaspadaannya dan mengalihkan perhatiannya dari kultivasinya, suara air mengalir di atas kepalanya membuat Dev langsung terbangun. Dev mendongak dan menemukan Ye Liancheng dengan wajah galak mendatanginya. Mata Ye Liancheng memerah, seolah dia kesurupan. Dev tahu bahwa kesadaran Ye Liancheng terpengaruh. Ye Liancheng telah mengkonsumsi 3 ramuan batin dari silsilah iblis api, yang dapat menahan dinginnya kolam suci. Namun, semakin dalam, apa yang muncul di kolam suci bukanlah makna dingin, melainkan tekanan yang sangat besar. Kekuatan Ye Liancheng di alam kesengsaraan tingkat 9 bukanlah masalah dalam menahan tekanan itu, tapi dia mengabaikan pengaruh kolam suci pada kesadaran spiritualnya. Jadi pada saat ini, Ye Liancheng tampak menjadi gila dan mendatangi Dev. Kekuatan alam kesengsaraan tingkat 9 Ye Liancheng meledak, dan dia tidak menahan apapun sama sekali. Dan dia tidak peduli jika kolam suci akan hancur karenanya. Sekarang kesadarannya telah rusak, dia hanya ingin membunuh Dev dan tidak mempertimbangkan hal lain sama sekali. Melihat Ye Liancheng menjadi gila, Dev mengerutkan kening dan dengan cepat mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya. Menghadapi kultivator kelas 9 di alam kesengsaraan, Dev tidak berani bersikap santai atau ceroboh sedikit pun. Dev juga tahu bahwa mustahil membunuh Ye Liancheng sendirian. Jadi Dev melihat ke tirai tipis. Ye Liancheng masih belum tahu apa yang ada di balik tirai cahaya itu. Dia juga tidak tahu tentang batu pengolah langit, jadi selama Dev menggunakan cara untuk membuat Ye Liancheng tertarik pada batu pengolah langit, itu saja. Nak, kembalikan manik roh apiku. Ye Liancheng meraung marah dan meninju Dev. Dev menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, dan tubuhnya terus mundur setelah dipukul oleh Ye Liancheng. Pada akhirnya, Dev tidak berdaya untuk melawan, dan darah terus-menerus muncrat dari mulutnya. Ye Liancheng menatap Dev dengan galak, matanya penuh dengan penghinaan. Buka perutmu dan berikan aku manik roh api. Ye Liancheng berkata pada Dev. Oke, aku akan memberimu manik roh api. Dev benar-benar memuntahkan manik roh api. Tidak ada udara sedingin es di dasar kolam sekarang, jadi tidak masalah apakah ada manik roh api atau tidak. Melihat Dev memuntahkan manik roh api dengan patuh, Ye Liancheng sedikit terkejut. Dev melempar manik roh api itu keluar, tetapi manik roh api itu benar-benar berguling ke sisi lain dari tirai tipis. Ketika Ye Liancheng melihat ini, dia pergi untuk mengambil manik roh api tanpa ragu-ragu. Tapi saat dia berjalan menuju tirai tipis, seberkas cahaya bersinar, dan sosok pria itu muncul lagi. Pelanggar harus mati. Kata-kata pria itu membuat Ye Liancheng sedikit terkejut. Kemudian cahaya yang dipancarkan batu pengolah langit juga menarik perhatian Ye Liancheng. Itulah batu pengolah langit. Alasan mengapa kolam suci ini dapat membentuk kembali garis keturunan adalah karena batu pengolah langit. Itu kamu bisa mengambil batu pengolah langit agar anakmu tidak perlu berada di kolam suci dan bisa membentuk kembali garis keturunannya. Dev berkata pada Ye Liancheng. Ye Liancheng berdiri dengan hampa, tidak lagi segila sebelumnya, seolah kesadarannya perlahan pulih. Ye Liancheng melirik Dev dengan tatapan licik di matanya. Apakah kamu mencoba menipuku? Otak Ye Liancheng pulih. Untuk apa aku menipumu? Dev terlihat lemah dan bertanya dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu sudah lama berada di dasar kolam, kenapa kamu tidak mengambil batu pengolah langit? Batu pengolah langit ini dijaga, apakah kamu mencoba meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Ye Liancheng memahami pikiran Dev. Dev tersenyum ringan, mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata, aku tidak bisa mengambilnya karena aku tidak bisa mengalahkan sisa jiwa itu sama sekali. Aku hanyalah kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan. Bahkan jika lawannya adalah jiwa yang tersisa, aku tidak bisa mengatasinya. Kamu, seorang kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan, apakah kamu takut dengan sisa jiwa pihak lain? Kata-kata Dev secara langsung merangsang Ye Liancheng. Bagaimana aku bisa takut pada secercah sisa jiwa? Tapi jangan berpikir kamu pintar, tunggu sampai aku mendapatkan batu pengolah langit dan manik roh api itu, lalu aku akan membunuhmu. Setelah Ye Liancheng selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju cahaya. Dia sama sekali tidak peduli dengan peringatan pria itu. Bagaimanapun juga, pihak lain hanyalah secercah sisa jiwa, bahkan bukan sisa jiwa, hanya secercah sisa jiwa penjaga batu pengolah langit. Ye Liancheng cukup percaya diri.
Sebagai kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan, apakah dia masih takut dengan sisa jiwa itu? Melihat Ye Liancheng berjalan menuju tirai tipis, mata Dev berkilat kaget. Pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia siap mengambil tindakan kapan saja. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Pria itu mengancam Ye Liancheng lagi. Tapi bagaimana Ye Liancheng bisa peduli dengan ancaman jiwa yang tersisa? Ye Liancheng berjalan ke tirai cahaya dengan percaya diri, membungkuk dan mengambil manik roh api. Melihat Ye Liancheng berjalan ke dalam tirai tipis, Dev mengencangkan cengkeramannya pada pedang pembunuh naga. Tapi setelah menunggu lama, Ye Liancheng baik-baik saja, dan pria itu tidak melancarkan serangan apapun terhadap Ye Liancheng. Pada saat ini, Dev tercengang. Bukankah sudah dikatakan bahwa siapapun yang memasuki tirai cahaya akan dibunuh tanpa ampun? Pengecut, hahaha, bahkan secercah jiwa pun berani berbicara begitu keras. Aku kira kau berada di situ hanya untuk melindungi batu pengolah langit. Aku tidak akan menghancurkanmu, sebaiknya kau pergi sendiri. Ye Liancheng tertawa keras dan melambaikan tangannya ke arah pria itu. Pria itu tidak bergerak, menatap Ye Liancheng dengan mata dingin. Ye Liancheng mengangkat sudut mulutnya, lalu melewati langsung tubuh pria itu. Pria itu hanyalah secercah jiwa yang tersisa dan tidak memiliki tubuh sama sekali. Ye Liancheng melewatinya dengan mudah dan mengambil batu pengolah langit. Melihat Ye Liancheng telah mendapatkan semua batu pengolah langit, tetapi pria itu tetap tidak menyerang, Dev tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tidak langsung diserang? Apakah Dev mudah ditindas hanya karena Dev hanya berada di tingkat pertama alam kesengsaraan? Dev cemas, jika orang ini tidak mengambil tindakan, Ye Liancheng pasti akan membunuh dirinya jika dia keluar dengan batu pengolah langit. Dev bukanlah lawan Ye Liancheng sekarang. Apakah kamu masih laki-laki? Kata-kata laki-laki sulit diikuti, dan kata-katamu terdengar seperti kentut. Jika kamu bisa memiliki batu abadi seperti batu pengolah langit, kamu pasti abadi. Aku belum pernah melihat makhluk abadi yang pengecut sepertimu. Saya benar-benar tidak mengerti, bagaimana Anda bisa menjadi abadi? Apakah Anda mengandalkan orang dalam dan melewati pintu belakang? Seorang kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan telah membuatmu takut. Menurutku kamu tidak memiliki banyak kekuatan, jadi berhentilah membual di masa depan. Dev mengutuk pria itu. Dev juga ingin membangkitkan semangat juang pria itu dengan melakukan ini. Dia tidak bisa begitu saja melihat Ye Liancheng keluar dari tirai tipis. Jika Ye Liancheng keluar, semuanya akan berakhir. Kutukan marah Dev membuat pria itu mengerutkan kening. Kamu bocah, kamu adalah orang pertama yang berani mengutukku. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku laki-laki. Setelah mengatakan itu, tubuh pria itu memancarkan sinar cahaya, dan kemudian tangannya berubah menjadi pedang dan menebas ke arah Ye Liancheng. Wus, mata pria itu sangat dingin. Cahaya ilahi melintas. Mata Ye Liancheng melebar dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Puff, cahaya ilahi itu menembus tubuh Ye Liancheng dan membelah Ye Liancheng menjadi dua. Jiwa kehidupan Ye Liancheng mencoba melarikan diri, tetapi juga terputus oleh cahaya ilahi ini. Ye Liancheng sudah mati. Seorang kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan terbunuh dengan begitu mudahnya. Dev tidak dapat mempercayainya. Harus diketahui bahwa ini hanyalah sisa jiwa, bagaimana bisa begitu kuat? Ye Liancheng sendiri tidak pernah mengerti sampai kematiannya bahwa sisa jiwa yang dia anggap remeh masih bisa memiliki kekuatan seperti itu. Nak, harap diingat bahwa ketika kamu naik menuju keabadian, aku akan memberitahumu apakah aku laki-laki atau bukan. Pria itu memandang Dev dengan dingin, lalu sosoknya perlahan kabur, dan akhirnya menghilang. Seluruh tirai cahaya juga menghilang, dan sekarang hanya manik roh api dan batu pengolah langit yang memancarkan cahaya. Semua tekanan di kolam suci menghilang, dan dasar kolam menjadi sangat tenang. Tuan Chen, Anda tampaknya telah menyinggung makhluk abadi. Jika Anda menjadi makhluk abadi dan memasuki dunia abadi, apakah Anda akan dibalas? Ziyan berkata pada Dev. Terserah, apa yang terjadi barusan, jika aku tidak memarahinya dan membiarkan Ye Liancheng keluar dari tirai tipis, kita semua akan dikutuk. Kata Dev dan mengambil manik roh api. Ketika Dev mendapatkan batu pengolah langit, teknik kondensasi jantung di tubuhnya mulai bergerak jauh dengan sendirinya, dan kekuatan isap yang sangat besar terus menyerap aura di batu pengolah langit itu. Dev tampak terkejut, tetapi dia segera sadar, duduk bersila dan mulai memurnikan auranya. Mungkin dengan batu pengolah langit ini, ranah Dev bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Dev dapat berlatih dengan mantap kali ini, dan waktu berlalu menit demi detik. Di atas kolam suci, Penatua Agung dari keluarga Ye dan yang lainnya merasa cemas. Ye Liancheng sudah lama berada di dalam air, tapi tidak ada gerakan sama sekali, yang membuat semua orang di keluarga Ye panik. Terlebih lagi, setelah beberapa saat terjadi kekacauan, kolam suci segera menjadi tenang dan sekarang tidak ada pergerakan. Penatua Agung dan anak buahnya telah lama menatap kolam suci. Tetua Agung, kepala keluarga sudah lama terdiam. Mungkinkah itu? Seseorang bertanya pada Penatua Agung itu dengan cemas. Jangan bicara omong kosong. Kepala keluarga adalah master alam kesengsaraan tingkat 9. Pasti tidak akan ada masalah. Mari kita tunggu. Penatua Agung itu memarahi orang itu. Sekarang Ye Liancheng tidak ada di sini, Tetua Agung memiliki keputusan akhir,
dan Ye Feng telah kembali ke ruangan kecil yang gelap itu lagi. Sekarang bukan hanya keluarga Ye yang khawatir, tapi juga hantu tua Gunung Iblis dan yang lainnya juga khawatir. Tuan Chen sudah lama berada di sini dan dia masih belum meninggalkan keluarga Ye. Apakah telah terjadi sesuatu? Hantu Gunung Iblis mengerutkan kening. Bagaimana kalau kita buru-buru ke rumah Ye untuk melihat-lihat? Logikanya, setelah sekian lama, tidak peduli apa yang terjadi pada Tuan Chen, seharusnya ada beritanya. Luo Shouhai juga mengkhawatirkan keselamatan Dev. Hanya sedikit dari kita, bukankah kita mencari kematian dengan bergegas ke rumah Ye? Baiqian memandang hantu Gunung Iblis dan yang lainnya. Sekarang hanya ada 4 dari mereka, dan semua orang di keluarga Seng telah dievakuasi lagi pula. Ada terlalu banyak anggota keluarga Seng yang berani mengintai di Ye Cheng. Hanya mereka berempat, hantu tua, Luo Shouhai, Baiqian dan Jiyun. Jika mereka membobol keluarga Ye, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari keluarga Ye? Terlebih lagi, kepala keluarga Ye adalah kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan, dan tetua hantu Gunung Iblis bukanlah tandingannya. Hei, bisakah kita terus menunggu seperti ini? Hantu tua Gunung Iblis menghela nafas. Semua orang terdiam. Mereka berada dalam dilema saat ini. Ayo kita bergegas ke rumah Ye bersama-sama dan mencari Tuan Chen. Saat ini, Seng Bushi tiba-tiba muncul di depan beberapa orang. Tuan Seng, bukankah kamu sudah kembali ke keluarga Seng? Melihat Seng Bushi, Baiqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya kembali ke keluarga Seng. Saya membuat beberapa pengaturan sederhana dan membawa orang-orang saya kembali. Tuan Chen terjebak di keluarga Ye untuk menyelamatkan saya. Bagaimana saya bisa hanya duduk dan menonton? Sudah lama sekali, dan masih belum ada kabar tentang Tuan Chen. Kita harus pergi ke keluarga Ye untuk mencari tahu. Bahkan jika kita bertarung sampai mati dengan keluarga Ye, terus kenapa? Mata Seng Bushi bersinar dengan semangat juang. Demi Dev, bagaimana jika kita melawan keluarga Ye dan bertarung sampai mati lagi? Keluarga Seng bisa mati, tapi mereka tidak boleh tidak membalas kebaikan mereka. Dengan Seng Bushi, hantu tua Gunung Iblis dan yang lainnya penuh semangat juang. Tanpa penundaan lebih lanjut, kami akan bergegas ke keluarga Ye untuk mencari Tuan Chen sekarang. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Tuan Chen, bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa dan meledakkan diri, saya akan membuat keluarga Ye membayar harganya. Kata hantu tua Gunung Iblis dengan ekspresi garang. Ayo kita cari Tuan Chen. Luo Shouhai juga berkata dengan keras. Sekelompok orang menuju keluarga Ye tanpa menyembunyikan apapun.